Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan saudara ya. Kalau kita masih ada kesempatan untuk bersekutu sama Tuhan, kita mau pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita punya Tuhan yang besar. Segala sesuatu yang mungkin buat kita mustahil, buat Tuhan gak ada yang mustahil. Apapun yang mungkin juga menurut kita seakan-akan pintu tertutup, kita percaya kita punya Tuhan yang bisa buka jalan. Amin. Seberapa pun hari ini kita yang hadir, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari-hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena Engkau yang baik dalam kehidupan kami, menolong, menjagai kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau pakai mulut kami, lidah kami untuk memuji nama Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Saya undang untuk saudara sekalian, engkau naikkan syukurmu kepada Tuhan, angkat penyembahanmu kepada Tuhan, karena Dia sudah baik dalam kehidupan kita. Dia Allah penolong kita, Dia yang paling mengerti keadaan kita. Naikkan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar dan bukan. Engkau yang senantiasa berjalan di depan kami. Engkau akan membuka jalan setiap kami Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa selalu ada jalan Tuhan.
Ketika segala sesuatu menjadi tidak pasti, ketika segala sesuatu mencekam, kami percaya kami masih punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang, Engkau tetap stabil dan Engkau punya kekuatan. Engkau selalu jauh lebih kuat dari setiap pergumulan, bahkan tekanan dan apapun juga. Maka ketika kami beriman kepada Tuhan,
Kami akan menjadi orang-orang kuat bersama-sama dengan Engkau. Tak ada satupun yang bisa membuat kami Tuhan tergeletak dan tidak bisa bangun. Sebaliknya kami akan bangkit dengan kekuatan Raja Wali, seperti kekuatan di masa muda kami, terbang tinggi. Dan kemudian kami akan berkata, hai masalah, di mana kekuatanmu? Sebab Tuhan Allah yang menyertai kami sangat dahsyat, sangat kuat, sangat sanggup, dan tidak ada yang mustahil dalam segala rencananya. Terima kasih Tuhan. Kami akan berdiri terus dalam iman kami kepada Engkau. Kami akan memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Engkau urapi kami semuanya. Dan Roh Kudus biarlah terus ada di hidup kami, supaya kami memuji, memuliakan Engkau dengan perkenanan dari Roh Kudus itu sendiri. Kami meteraikan dalam pengurapan Allah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Amin. Haleluya. Kita kasih untuk memuji Tuhan. Amin. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan lewat mulut, lewat pujian-pujian yang akan kita naikkan. Karena kita sudah diberi kuasa oleh Raja Mulia. Amin. Haleluya. Biarlah segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Amin.
akan kami terima hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan, itu bisa terus mengubahkan setiap sikap hidup kami untuk semakin hari seperti Engkau Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan menjadi tiang awan, tiang api dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih.
dahsyat, Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang merencanakan dengan cermat hidup kami, ada selalu bersama kami. Tidak ada satupun yang bisa membuat kami lemah. Baik itu bencana, baik itu kekurangan, baik itu sakit penyakit, baik itu kekuatan-kekuatan pemerintah. Engkau jauh lebih hebat, Engkau jauh lebih dahsyat, Engkau jauh lebih dari segala apapun juga, bahkan dari pemerintah-pemerintah yang ada di dalam dunia, bahkan di langit, di bumi, bahkan di kerajaan itu. Engkau yang terlalu sangat kuat. Maka kami berterima kasih, Engkau menyertai kami, Engkau imanental, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur bahwa keberadaanmu meneduhkan, menyejukkan, memberikan damai sejahtera, dan memastikan bahwa kami menjadi kuat dan tidak akan terjangkiti sebuah ketakutan dan kekhawatiran aku. Berbicara itu di tengah kami, dan sebentar kami siap untuk mendengarkan firman. Roh Kudus mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam keluarga yang kasih dalam Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu semuanya membagikan senyum buat samping kanan, samping kiri. Amin. Ya, bagikanlah senyum yang terbaik. Walaupun ada beberapa dari anggota keluarga kita yang belum bisa beribadah bersama-sama dengan kita karena masih mungkin takut atau mungkin mereka mengalami kelemahan fisik. Hari ini kita akan bicara tentang kerohanian yang sehat di tengah-tengah tantangan hidup. Mari kita akan membuka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-30 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca di ayat yang pertama atau di angka yang ganjil. Bapak Ibu semuanya akan membaca di angka yang genap. Sudah mendapatkan ayat ini Bapak Ibu? Ya, saya bawakan firman ini di GPI di Sukabumi yang kemarin. Andai kami pulang itu hari Senin, saya mungkin tidak bisa langsung bisa masuk di Cipanas karena saya mungkin harus memutar. Tapi hari itu saya hari Minggu tetap pengen pulang aja. Walaupun Bapak Pendeta di GPI itu meminta saya untuk tinggal 1 hari, katanya pengen ngobrol. Tapi saya bilang saya harus pulang hari ini. Mari, Bapak Ibu sudah dapatkan ayat ini? Oke. 1 Samuel pasal yang ke-30 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah dilawan mereka, dan tidak menyusul orang seorang. Mereka menangis sekaliannya dan bersama-sama. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu dibakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan nyanyi sampai mereka jatuh menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Daud bersama Jepit berkata menemani dia di jembatan. Seluruhnya itu telah lebih mati, masing-masing anak-anak laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menyebabkan dan pertama Allah. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimel, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian berkata sedang orang itu akan lakukan mereka bersekutu, dan dia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan lepaskan para tawanan. Dan berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Dalam ilmu psikologi dikatakan demikian Bapak Ibu, kesehatan itu berbanding lurus dengan situasi dan kondisi yang baik. Jika kondisi-kondisi di sekitar kita itu baik, maka hati kita, iman kita, rohani kita, pikiran kita, perasaan kita, kehidupan kita menjadi baik. Itu adalah bagian dari sebuah ilmu psikologi. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang lumrah, bukan hanya dalam dimensi ilmu psikologi, tetapi dalam dunia nyata kita semuanya. Semua itu berbanding lurus dengan hal-hal yang baik. Tapi Alkitab berbeda lagi, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Alkitab berkata demikian, kesehatan itu berbanding lurus dengan relasi atau hubungan intim kita dengan Tuhan.
Nah, ada mungkin sesuatu yang berbeda antara konsep kita, iman kita dengan konsep dunia atau konsep-konsep yang dibangun dalam ilmu apapun juga. Nah, seringkali kekristenan kita digerakkan oleh apa yang kita pikirkan dengan perasaan atau dunia psikologi. Seringkali pemikiran iman Kristen, seringkali kemudian emosi kita, seringkali kerohanian kita, seringkali kemudian mental kita itu mengalami pasang surut. Sebab yang menggerakkan semua sendi-sendi kehidupan kita bukan tentang Alkitab, bukan tentang kebenaran firman Tuhan, dan bukan tentang Tuhan, tetapi adalah gerakan dari stimulus otak, gerakan perasaan kita, gerakan empiris kita, gerakan dari rasa kita yang begitu sangat tinggi akut. Akibatnya kita seringkali menjadi orang Kristen yang terkontaminasi oleh keberadaan dan situasi yang ada di dalam dunia. Kita menjadi orang Kristen yang terus-menerus dipengaruhi, sehingga akhirnya kita mengalami namanya labilitas dalam bidang mental, iman, dan rohani. Sehingga pada waktu-waktu kita menghadapi tekanan yang sangat berat, iman kita tiba-tiba berada dalam titik nada, rapotnya sangat merah luar biasa. Nah, kalau kita membaca apa yang dialami oleh Daud bersama dengan tentara-tentaranya, itu menjadi satu hal yang saya pikir itu menjadi bencana dan pengalaman yang paling buruk di sepanjang dari kehidupan Daud. Dan mungkin kita sekarang ini ada di Cipanas. Siapa sangka kita akan mengalami gempa yang begitu hebat. Siapa sangka kita juga mengalami hal itu dan bikin shock juga secara psikis dan iman juga secara pikiran ini, mental kita semuanya. Sekarang ini ada beberapa orang yang mengalami trauma psikis luar biasa dari gempa ini. Ada gempa sedikit orang masih berteriak-teriak. Ada yang buka pintu orang menjadi takut luar biasa. Ini tekanan psikis. Sekali lagi, dunia membentuk kita semuanya. Kalau kita ingin sehat, maka itu berbanding lurus dengan situasi aman, nyaman, dan kelimpahan. Itulah dunia. Tapi Alkitab lain, Bapak Ibu. Alkitab berkata, sekalipun tidak ada kenyamanan, sekalipun ada situasi buruk, sekalipun ada bencana, sekalipun ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, kita tetap bisa tenang, kita tetap bisa damai, kita tetap bisa memiliki satu respon yang baik, yang luar biasa. Ada sesuatu yang aneh. Nah, pengalaman buruk yang dialami oleh Daud itu membuka satu tabir sebenarnya, membuka satu tabir kebenaran tentang hakikat dari kerohanian yang tidak sehat dari Daud, tentang iman, kepercayaan Daud kepada Tuhan yang tidak sehat. Jadi sebenarnya setiap rangkaian dalam kehidupan kita itu bukan hanya memberikan kepada kita semuanya satu kebenaran tentang kenyataan-kenyataan kita hidup, tapi juga kemudian mendiagnosa dengan benar sebenarnya kondisi, keadaan iman kita ini sedang berada dalam sehat atau dalam kondisi sakit akut. Iman kita berada dalam posisi yang benar atau dalam posisi yang salah. Itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Daud mengubah situasi yang buruk. Bagaimana Daud mengubah satu situasi yang penuh dengan tekanan. Bagaimana Daud melihat sesuatu yang sangat buruk, pengalaman yang bikin dia shock secara mental, secara jiwa, itu yang kemudian membawa dia melalui sebuah titik balik dalam kehidupannya. Waktu dia melihat situasi ini, Daud sebenarnya walaupun itu mungkin dipikirkan dalam hati, dia menyadari ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang sedang rusak di dalam iman dia, dalam rohani dia, di dalam kehidupan dia. Maka perjalanan Siklag itu menjadi sejarah momentum titik balik dari kebangkitan dari Daud, pemulihan iman, pemulihan rohani, pemulihan konsep pikir kita semuanya. Saya ingin mengatakan satu kebenaran yang penting di sini. Jika kita baru merasa aman, merasa nyaman, baru kita merasa penuh damai ketika segala sesuatunya berada dalam titik yang baik. Jika kita merasa bahwa kita bisa bahagia, jika kita merasa begitu bisa bersyukur dalam segala sesuatu yang baik, yang berkelimpahan, dan tidak ada tekanan, tidak ada masalah, maka sebenarnya ada yang salah dengan konsep iman kita. Jika kita hanya bisa bersyukur, jika kita hanya bisa berdoa, jika kita hanya bisa memuji, jika kita bisa melayani Tuhan, jika segala sesuatunya baik, kita baru bisa memuji Tuhan, sebenarnya ada yang salah dengan konsep iman, ada yang salah kemudian dengan kebenaran relasi kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak bagaimana kita belajar dari Daud, memastikan bahwa kondisi kerohanian kita berada dalam titik yang sehat, sekalipun kita berada dalam tantangan atau situasi yang sangat buruk luar biasa dalam hidup ini. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan.
Bagaimana kita mendesain, membangun, menciptakan sebuah kerohanian dalam diri kita, dalam situasi yang paling buruk, dalam situasi yang mungkin tidak kita harapkan, dalam situasi segala sesuatunya hancur, dalam segala situasi yang harta, benda, dan semua kekayaan kita itu habis tanpa bekas. Saya berkeliling dengan beberapa jemaat-jemaat yang masuk juga, ya, termasuk di pos-pos pengungsian Bapak Ibu. Saya ketemu dengan salah seorang yang memiliki rumah yang cukup bagus, memiliki rumah yang bagus yang luar biasa. Waktu rumahnya hancur, berantakan, dia berkata demikian, apalagi artinya hidup, apalagi artinya kehidupan ini. Istri saya juga mati, dan sekarang saya tidak memiliki apapun juga. Beberapa dari orang-orang, mereka merasa kiamat ketika segala sesuatunya berada dalam titik hancur-hancuran. Tapi mari saya bimbing Bapak Ibu semua kepada realitas kebenaran yang bukan tentang konsep pikiran kita, alam perasaan kita, atau alam pengalaman manusia, atau alam ilmu psikologi. Tapi mari kita masuk dan kita bimbing bersama-sama diri kita dalam alam kebenaran firman Tuhan yang menolong kita semuanya memahami tentang satu konsep, sebuah hal yang paling esensi sebagai orang Kristen. Yang pertama, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagaimana kita belajar dari Daud membangun sebuah kerohanian yang sehat di tengah-tengah tantangan hidup ini. Yang pertama, Bapak Ibu, perbaiki relasi kita dengan Tuhan yang rusak, bertobat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak semua keberhasilan itu memberikan kepada kita sumbangsi sesuatu yang baik. Tidak semua keberhasilan memberikan kepada kita sumbangsi hidup kita aman, nyaman. Berbeda dengan Daud. Pada waktu Daud dia bisa mengalahkan Goliat. Kemudian Raja Saul memberikan kesempatan promosi untuk dia menjadi panglima. Itu mungkin menjadi satu euforia. Itu mungkin menjadi sesuatu yang menakjubkan. Itu mungkin juga menjadi sesuatu yang membanggakan dalam hidup dia. Tapi sekali lagi sebuah kebenaran berkata, tidak selalu bahwa sebuah keberhasilan, sebuah kemenangan di depannya itu akan menyajikan sesuatu yang baik. Pada waktu Daud dia berperang dengan tentaranya, dia mengalahkan musuh, dan ketika Daud kemudian pulang, disambutlah dengan beberapa perempuan-perempuan. Mereka menaikkan satu nyanyian dan mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud mengalahkan beratus-alasan. Itu menjadi titik balik sebuah kehidupan dan cara pemikiran Saul dan Daud yang berbeda. Saul begitu mendengar nyanyian ini, maka dia menjadi marah luar biasa. Dia dibandingkan dengan Daud, perasaannya menjadi iri, perasaannya menjadi keras, perasaannya menjadi tersaingi luar biasa. Mulai hari itulah pemikiran dari Saul, rancangan-rancangan dari Saul, perasaan Saul terhadap Daud bukan lagi baik, tetapi mulai menjadi buruk, mulai menjadi jahat. Setiap perencanaan untuk melakukan sesuatu yang jahat supaya Daud mati itu dilakukan terus-menerus. Sampai akhirnya dia bertemu dengan sahabat dia yang namanya Yonatan, dan dia berkata demikian, tunggu aku akan bertemu dengan bapakku. Kalau aku akan berikan tanda-tanda ini, jikalau tanda bahaya kamu cepat pergi. Dan benar, dalam sebuah pertemuan antara Yonatan dengan bapaknya, kemudian ada satu berita bahwa Saul akan membunuh Daud. Maka sahabat dia Yonatan itu memberikan tanda, cepat kamu pergi. Nah, Bapak Ibu, mulailah babak di mana satu kehidupan yang nyaman, yang bagus, yang indah kemudian mulai bergelora. Daud kemudian mulai melarikan diri. Daud mengajak anaknya, Daud mengajak istrinya, Daud mengajak tentara, dan mengajak semua keluarga-keluarga tentaranya. Mereka mulai berpindah dari tempat satu. Ini bisa berlangsung lebih dari 3 tahun, Bapak Ibu. Dan hal yang luar biasa, kalau Bapak Ibu membaca dalam 1 Samuel, pasca Daud kemudian dia keluar dari situasi buruk itu, dia melarikan diri dari Saul, ingin menyelamatkan. Hampir 3 tahun itu tidak ada Alkitab yang berbicara Daud berseru kepada Tuhan, Daud mendekat kepada Tuhan, Daud memuji Tuhan, Daud menyanyikan syukur kepada Tuhan. Tidak ada kata-kata itu di perjalanan kehidupan Daud. Ada waktu dia mengalami masa-masa yang ketakutan luar biasa. Jadi 3 tahun lebih Daud itu meninggalkan Tuhan. Mungkin dia berpikir dengan jumlah tentara yang begitu kuat, dia pengalaman perang dia berpikir dengan kekuatan dia dan tentara dia berkata, aku tidak butuh Tuhan,
Aku tidak perlu Tuhan. Tapi itu adalah masa celaka bagi Daud. Masa membahayakan bagi Daud dan seluruh tentaranya. Setiap orang yang kehilangan relasi, setiap orang yang kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka dia akan berjalan berputar-putar seperti tentara Daud dan seluruh anggota keluarga Daud. Mereka hanya berputar-putar, hanya mengambil sesuatu untuk makan saja, mengalami kesulitan. Babak sebuah kehidupan di mana orang-orang meninggalkan Tuhan, tidak berelasi dengan Tuhan. Babak sebuah kehidupan di mana orang melupakan Tuhan, di mana orang tidak mencari Tuhan dengan serius. Itu adalah babak yang membahayakan sebuah kehidupan. Baik anggota keluarga kita, baik anak-anak kita, baik usaha kita mengalami masa-masa paceklik, hanya berputar-putar, tidak sampai kepada sebuah res dan tujuan yang sejati. Daud berpikir kalau dia pindah satu, dia mungkin akan selamat dari Saul. Dan yang lebih menggenaskan adalah begini Bapak Ibu, orang dalam kondisi dia tertekan, dia berpikir demikian, matilah aku, sebab Saul akan mengalahkan aku. Padahal Tuhan Allah dia telah memilih, mengurapi dia menjadi raja. Pasti Tuhan tidak akan membiarkan mati. Padahal dia punya pengalaman-pengalaman rohani supranatural dengan Tuhan. Bagaimana dia mengalahkan serigala, mengalahkan beruang, mengalahkan singa. Padahal dia punya pengalaman epik yang luar biasa, menaklukkan dan mematikan Goliat. Tapi semua itu hilang. Semua itu lenyap pada waktu orang mengalami masalah dan tekanan. Maka hal yang paling berbahaya ketika kita menghadapi masalah adalah satu, kita kemudian melupakan Tuhan. Kita melupakan jam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita melupakan persekutuan dengan firman. Kita mulai tidak lagi beribadah. Kita tidak lagi bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kita tidak lagi membangun sebuah sinergitas dengan Tuhan Allah. Pada waktu Daud dia mengalami masa-masa bahwa dia sanggup, dia mampu. Tapi Tuhan memberikan satu kilas balik untuk dia kembali lagi. Dia bertobat dan memperbaiki satu relasi dengan Tuhan. Waktu dia pamitan kepada anak, istri dan semua anggota tentara mereka, kami akan pergi, kami akan cari makan. Jadi kalian tunggu dan jaga di kemah. Yang terjadi justru Allah mengirimkan tentara Amalek, membumi, hanguskan dan membakar habis Siklag dan kemah di mana Daud dan seluruh tentaranya tinggal, menawan, menangkap dan membawa mereka pergi ke kota Amalek. Pada waktu Daud bersama dengan tentaranya ada di situ melihat itu, maka apa yang terjadi? Kita bisa melihat satu kilas balik, sebuah drama yang benar-benar menyesakkan. Waktu mereka letih, sudah 3 hari berjalan berturut-turut, dan mereka kemudian kehilangan, dan mereka melihat situasi yang buruk, mereka letih, dan kemudian amarah yang meletup-letup dari tentara Daud akan membunuh dia. Maka itu menjadi tingkat kesadaran yang dipulihkan. Di ayat-ayat tadi dikatakan demikian, Daud mulai berseru kepada Tuhan. Kapan Daud berseru kepada Tuhan? Setelah babak kerusakan paling parah Tuhan izinkan masuk di dalam kehidupan Daud, baru dia memiliki tingkat kesadaran yang katakan Tuhan. Dia berseru, apakah aku harus maju? Beberapa dari kita lebih senang menginginkan Tuhan mengizinkan kerusakan masuk di dalam diri kita. Beberapa dari kita mengizinkan sakit penyakit masuk di dalam diri kita. Beberapa dari kita mengizinkan hal yang buruk lebih dulu masuk untuk membuat kita sadar, bertobat dan memiliki relasi lagi dengan Tuhan. Beberapa dari kita senang semuanya hancur-hancuran lebih dulu dibandingkan kita mencari Tuhan, dibandingkan kita mendekat kepada Tuhan. Inilah pelajaran dari Daud. Daud memilih untuk menunggu kerusakan paling fatal, kerusakan paling hebat. Daud memilih kemudian dihabisi semua hal yang dia miliki, baru dia kemudian bertobat dan berseru kepada Tuhan. Jadi kalau kita ingin rohani kita sehat di tengah-tengah tantangan, jangan putuskan relasimu dengan Tuhan. Jangan kehilangan cinta kita kepada Tuhan. Jangan kehilangan keintiman kita dengan Tuhan. Jangan kehilangan kasih kita yang dalam dengan Tuhan Allah kita. Bangun terus menerus.
peristiwa Siklag itu benar-benar mengubah dan menjadi titik shock terapi berat yang diberikan Tuhan kepada Daud. Pendeknya begitu. Silakan kamu bersandar kepada otakmu. Silakan kamu bersandar kepada tentaramu. Silakan kamu bersandar lagi kepada kekuatan dan keterampilan dan pengalaman perangmu. Silakan kamu bersandar kepada relasimu, raja yang memberikan tempat kepada kamu. Ini bangsa kafir yang kamu andal-andalkan. Silakan kamu bersandar. Intinya, bagi kita semuanya ada satu pelajaran penting. Silakan kamu bersandar kepada uangmu. Silakan kamu bersandar kepada bapakmu, ibumu. Silakan kamu bersandar kepada keluarga saudara-saudaramu yang kaya. Silakan kamu bersandar kepada bosmu mungkin juga yang kau. Silakan kamu bersandar kepada pekerjaan yang kau miliki. Tapi waktu bencana itu diizinkan, meluluh lantahkan apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang kuat, apa yang dapat dilakukan oleh harta benda kita, apa yang dapat dilakukan oleh kekuatan kita, apa yang dapat dibanggakan oleh pengalaman kita yang mungkin sampai dengan sebuah keamanan. Tapi kalau Tuhan meluluh lantahkan semuanya, baru kita sadar dan absolut yang harus kita bangun relasinya hanya dengan Tuhan Allah. Maka Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu titik balik kesadaran yang paling tinggi. Saya sedih, orang-orang Kristen itu cari uang itu luar biasa. Senang saya, tapi saya sedih. Orang-orang Kristen cari uang sampai lupa waktu dengan Tuhan. Apa yang kau andalkan dengan uang, dengan pekerjaan yang kau kumpulkan? Amsal bilang diri, di masa-masa malapetaka, harta bendamu tidak bisa membela kamu. Kekayaanmu tidak bisa membela. Maka ini menjadi satu kebenaran. Jadi kalau kita ingin rohani kita sehat di tengah-tengah tantangan yang paling berat, perbaiki relasinya dengan Tuhan Allah kita. Saya senang dengan Ayub. Apa yang tidak dialami oleh Ayub yang buruk? Bayangkan anaknya dalam waktu tidak dalam hitungan hari, tapi hitungan dalam menit semuanya mati. Harta bendanya habis. Kemudian Tuhan memberikan juga pengizinan, tubuhnya sakit. Tapi Ayub berdiri dalam rohani yang sehat di tengah-tengah hal itu. Alkitab menyatat bagaimana dia tulus, suci, saleh dan melakukan kedekatan dengan Tuhan dengan cara tiap hari dia membangun altar untuk Tuhan. Dan itu yang membuat Ayub bebas dari hal-hal yang buruk. Apakah kita menunggu Tuhan menghancurkan kita? Apakah kita menunggu Tuhan menghancurkan usaha kita, kesehatan kita? Apakah kita menunggu Tuhan mengambil anak kita supaya kita tahu artinya mencari Tuhan? Beberapa orang mencintai anaknya terlalu luar biasa. Apakah kita menunggu anak itu diambil oleh Tuhan karena anak itu menjadi berhala buat Tuhan? Apakah kita menunggu Allah melakukan hal itu baru kita mencari Tuhan, Tuhan berseru? Jangan sampai Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada orang terlalu memberhalakan suaminya, memberhalakan istrinya. Apakah kita perlu Tuhan mengambil istri anak kita, suami kita, baru kita mencari Tuhan? Jangan. Belajarlah dari Daud menyesal akhirnya pada satu situasi ini, membawa sebuah bencana bagi dirinya dan membawa bencana bagi orang-orang. Maka hal yang pertama kalau kita menginginkan rohani kita sehat di tengah-tengah tantangan yang paling berat, mari kita memperbaiki relasi dengan Tuhan. Kita bertobat dan kita membatakan, Tuhan, aku ingin dekat dengan Engkau, ingin dekat dengan Engkau, ingin dekat dengan Engkau. Saya senang dengan kata-kata Daud di Mazmur akhirnya. Dia berkata demikian, sekalipun musuh mengelilingi aku, dalam hal itu hatiku tetap tenang. Itu menjadi pelajaran yang penting bagi Daud. Kenapa? Pengalaman dia di Siklag itu yang membawa dia masuk dalam sebuah tingkat kerohanian yang sehat. Sekarang dia melihat masalah, melihat ketakutan, melihat tentara, melihat perang, dia tetap bisa tidur dan nyenyak dan baik. Bahkan di dalam Mazmur pasal 23 di bagian 6 dia katakan demikian, aku makan di hadapan lawanku. Bayang, hanya orang-orang yang memiliki tingkat secure paling tinggi, hanya orang-orang yang memahami tentang tingkat rasa aman yang paling tinggi lah, yang bisa makan di hadapan lawan dia yang jumlahnya banyak dengan tenang sambil menikmati kelezatannya
dan menjadi daging dalam hidup dia. Hanya orang yang secure, hanya orang yang aman dalam batinnya, dalam iman, dalam roh, dalam pikirannya. Siapa yang menyebabkan itu? Kedekatan dia sama Tuhan, relasi dia dengan Tuhan yang sehat dan tidak rusak, yang menyebabkan Daud menjadi begitu aman dan nyaman. Maka saya salut, dan perubahan Daud itu benar menyegarkan, bukan hanya Daud, bukan hanya tentara, tapi termasuk saya. Akhirnya saya berkata demikian juga dalam masa-masa gempa itu dalam hati. Saya akan nyaman makan di tengah bencana, di tengah malapetaka, sebab saya berada di rumahnya Tuhan Allah saya. Apa yang dapat dilakukan oleh musuh kalau saya ada di rumahnya Tuhan? Apa yang dapat dilakukan oleh bencana alam kalau saya bersama dengan Tuhan di rumahnya? Tidak ada satupun. Maka ingatlah baik-baik. Hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperbaiki kerohanian kita menjadi stabil sehat di tengah-tengah masalah dan tekanan. Mari bertobat, perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, baik relasi dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita membangun sebuah kemampuan untuk kita bersegera membangun diri, memulihkan diri kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu Daud dia menghadapi masalah ini, ketika dia melihat tentara yang kemudian mau membunuh dia melihat kesedihan, dia melihat segala sesuatu rusak itu semuanya. Alkitab berkata dengan cara yang unik, dan itu betul-betul bagi saya itu menjadi hal yang sangat penting. Apa yang dikatakan? Lalu Daud menguatkan kepercayaannya. Pada waktu Daud dia menghadapi masalah, dia menghadapi sesuatu yang buruk, apa yang dikatakan? Lalu Daud dia menguatkan kepercayaan. Nah, kita menunggu waktu lama untuk kita menjadi pulih. Kita menunggu waktu lama untuk kita menjadi baik. Kita menunggu waktu lama untuk bisa mungkin mengampuni. Kita menunggu waktu lama untuk kita bisa bangkit. Kita menunggu waktu lama untuk kita bisa menyembuhkan. Kita menunggu waktu lama untuk kita bisa memulihkan diri kita. Tapi Alkitab berkata lain tentang Daud. Daud ketika dia menyadari tentang sesuatu yang berkaitan dengan shock terapi, maka ia mulai membangun iman dia. Seringkali orang Kristen tidak sadar begini. Tahu tidak bahwa ibadah kita, tahu tidak pada waktu kita berdoa, tahu tidak pada waktu kita baca Alkitab, seperti kita itu sedang menabung di ATM atau di bank. Waktu kita melayani Tuhan, kita nabung kepada Tuhan. Waktu kita berdoa melayani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita tuh nabung kekuatan, nabung. Kapan itu kemudian kita bisa mendapatkan kekuatan? Waktu Bapak Ibu nabung, kelihatannya uangnya itu berkurang, tidak ada uang. Tapi kapan Bapak Ibu bisa menikmati hasil dari tabungan? Waktu Bapak Ibu punya sesuatu kepentingan, Bapak Ibu pergi ke ATM ambil uang, dan kemudian ada sesuatu yang bisa membawa Bapak Ibu menikmati hasil dari tabungan itu. Orang berdoa, orang bersekutu dengan Tuhan, itu sama dengan nabung. Pada waktu-waktu tersesat, pada waktu-waktu tertekan, pada waktu-waktu kesesakan, kesulitan, maka Daud mengambil bagian dari tabungan iman dan tabungan rohani yang dia telah tabung pada waktu dia kecil, sampai pada waktu dia mungkin menjadi panglima, masa-masa 3 tahun mungkin dia tidak menabung, tapi dia menikmati hasil tabungan dari persekutuannya dengan Tuhan. Dia menikmati tabungan dari hasil persekutuannya dengan Tuhan, dengan Sang Firman, dari kedekatannya dengan Tuhan. Itu sebabnya, maka kenapa dia lebih mudah, dia lebih cepat memperbaiki, dia lebih cepat memulihkan diri, membangkitkan diri. Sebab energi yang telah dia tabung itu cukup untuk membangkitkan diri. Jadi Bapak Ibu, saya peringatkan sedikit. Semakin kita tidak beribadah, semakin kita kosong kos atau tabungan kita, deposito kita. Semakin kita tidak berdoa, semakin kosong. Semakin kita tidak melayani Tuhan, semakin kosong. Maka jangan heran pada waktu kita menghadapi masalah, waktu kita mengambil tabungan kosong, kita membutuhkan waktu lama untuk memulihkan diri. Kita membuktikan alokasi yang lama untuk kita bisa bangkit. Kenapa Daud cepat? Sebab tabungan iman, tabungan doa, tabungan persekutuan, tabungan relasi dengan Tuhan, dia telah kumpulkan begitu banyak. Oke, di masa-masa 3 tahun itu adalah masa-masa dia benar-benar sangat kosong, tapi dia masih memiliki tabungan. Maka pada waktu dia menghadapi masalah yang paling berat,
apa yang dilakukan oleh Daud, dia tidak marah, dia tidak melawan, dia bisa melakukan perlawanan kepada anak buah dia. Tapi yang dikatakan oleh Alkitab berkata, Daud menguatkan kepercayaannya. Daud mengambil tabungan iman dia, mengambil tabungan doa dia, mengambil tabungan keintiman, mengambil tabungan pembacaan firman Tuhan dengan Tuhan. Itu sebabnya maka Daud segera bangkit, maka Daud segera pulih, maka Daud segera maju, maka Daud menjadi begitu kuat luar biasa. Jadi jangan remehkan. Makanya Alkitab berani begini, jangan kamu membiasakan diri dengan orang-orang yang tidak beribadah. Kenapa? Yang rugi itu kita sendiri. Karena waktu kita menghadapi kesulitan, kita tidak bisa menarik sesuatu hal dunia supranatural, kekuatan itu, karena kita tidak punya tabungan. Jadi mari kita pikirkan itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Semakin kita berdoa, semakin baca Alkitab, semakin beribadah, semakin persekutuan, semakin melayani Tuhan, kita sedang mengumpulkan tabungan, nominal, kekuatan supranatural, sehingga pada waktu kita menghadapi masalah, maka kita cepat pulih, cepat bangkit, cepat kemudian menjadi kuat lagi. Dan benar, Daud melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan saya paling senang Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu enggak, pemimpin itu mempengaruhi. Pada waktu anak buah Daud itu marah, sedih, gak karu-karuan. Pada waktu anak buahnya Daud berdoa kepada dia dan kemudian menyalahkan semuanya kepada Daud, Daud tidak bereaksi dengan negatif, menyerang atau melakukan sesuatu yang buruk. Yang dia lakukan Daud adalah dia menguatkan percayaannya kepada Tuhan. Pemimpin yang baik itu akan menetralkan. Kalau dia melakukan sesuatu respon yang keluar dengan cara negatif, maka pengaruhnya itu kepada pengikut-pengikutnya. Dan Daud tidak lakukan itu. Daud memilih untuk dia bangkit karena dia tahu. Jadi jangan Bapak Ibu main-main, jangan remehkan ibadah kita ini. Ini tabungan buat Bapak Ibu semua. Doa Bapak Ibu di rumah itu tabungan buat Bapak Ibu semua. Baca firman itu tabungan. Kapan itu bisa berfungsi? Pada waktu Bapak Ibu semuanya menghadapi masalah, tariklah energi, tabungan ATM supranatural itu, supaya kita segera bangkit dan pulih. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana caranya Daud itu mendesain diri dia, menciptakan diri dia menjadi seorang yang begitu sehat iman rohaninya pada waktu masa tantangan. Yang ketiga adalah Daud atau kita harus mulai membangun kemitraan dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu, ada sesuatu yang sering harus saya pikirkan dengan baik. Ada yang namanya raja-raja, itu penting. Daud ini adalah seorang raja. Dia memang calon raja dan sebenarnya secara de facto surgawi memang Samuel sudah mengurapi dia jadi raja. Tapi secara di hukum dia belum. Tapi dia adalah raja Israel. Nah, Daud tahu posisi dia pada waktu dia menghadapi tekanan, dia tahu waktu dia berusaha sendirian menggunakan kekuatan pengalaman dia semuanya negatif. Maka apa yang dilakukan oleh Daud? Daud kemudian berkata kepada Imam Abiatar, ambilkan baju efod. Baju efod itu adalah baju yang dianggap suci, dianggap sebagai kudus, simbol itu. Dan dalam kondisi itu dia akan masuk di situ, dalam kekudusan itu dia mendekat kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Raja itu membutuhkan namanya imam. Raja itu adalah orang yang diberikan kekuatan, kekuasaan, wilayah, berkat-berkat jasmani. Tapi kau tanpa imam, maka kau tidak ada apa-apanya. Jadi hati-hati. Saya bukan ini Bapak. Saya bukan berarti pengen didewakan, enggak, hati-hati. Engkau punya namanya imam di gereja itu namanya gembala. Hati-hati. Kenapa? Karena itu adalah bagian yang memang tertentukan. Waktu Daud dia menjadikan diri dia raja tanpa imam. Daud dia menjadi raja jasmani tanpa kedekatan relasi dengan rohani, maka dia mengalami babak belur. Maka kemudian Daud mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia datang kepada imam dan selalu katakan, bawa baju efod ini. Biar aku dekat dengan Tuhan, berrelasi lagi, bermitra lagi dengan Tuhan. Dan itu yang membuat akhirnya Daud menjadi kuat luar biasa, bangkit luar biasa. Ada raja-raja yang kemudian menjadi sombong luar biasa.
Dan kemudian dia merendahkan para imam-imam. Ada raja-raja yang begitu diberkati Tuhan dan kemudian menjadi begitu proma luar biasa dan kemudian merendahkan. Tapi perhatikan baik, tidak berapa lama kalau ada raja-raja yang sedemikian, lihat, makin hari makin merosot, makin hari makin merosot, makin merosot. Raja di dunia ini Bapak Ibu, itu bisa penguasa, presiden, bupati, bukan gubernur. Tapi raja-raja juga ada orang-orang yang memiliki kekuatan di dunia media, di dunia ekonomi, di dunia keluarga, di dunia pengajaran atau pendidikan. Mereka itu adalah raja-raja dalam dunia modern sekarang ini. Tapi raja-raja tanpa imam, dia akan kehilangan arah. Raja-raja tanpa imam, dia kehilangan urapan. Raja-raja tanpa imam, dia kehilangan kekuatan supranatural. Raja-raja tanpa imam, dia akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Maka Daud mulai memitrakan diri dia, menghubungkan diri dia dengan Tuhan. Daud mulai bermitra lagi dengan sang imam. Antara raja dan imam, kemudian ada sinergitas. Daud mulai menempatkan pada posisi yang benar. Imam ada di atas dia dan dia meminta baju efod kepada imam dan kemudian Daud mendekati. Tahu tidak Bapak Ibu? Saraf kita itu berjumlah 100 miliar. Dan semua saraf itu memiliki keterhubungan, keterkaitan, itu memiliki kemitraan. Jika satu saraf itu rusak, yang rusak bukan hanya saraf itu, bagian dari saraf-saraf lain itu terganggu. Baik itu peredaran darah, baik itu saraf-saraf apa saja pekerjaan itu terganggu. Maka kalau kita tidak terhubung, tidak bermitra, sebenarnya kerusakan yang paling parah itu terjadi dalam diri kita. Satu saraf yang tidak terhubung itu bisa membuat stroke. Satu saraf yang tidak bisa terhubung itu bisa membuat jantung lemah, peredaran darah rendah, terus kemudian semua yang berkaitan dengan bagian jantung, paru-paru bisa berakibat buruk. Itu cuma satu. Tapi sudah berpengaruh. Dan kalau kita semuanya tidak terhubung dengan Tuhan, yang parah, yang rusak itu bukan bapak ibu saja, anak-anak, usaha, kesehatan, semua itu terhubung. Makanya kenapa Daud menyadari sesuatu yang penting. Dia mulai katakan, Tuhan, aku dekat dengan Engkau. Imam Abiatar, ambilkan sekarang baju itu. Ada satu relasi yang tadinya terputus. Kenapa Daud seringkali dia melakukan dalam 3 tahun ini dia seringkali merupakan imam, seringkali melakukan ini. Bapak Ibu lihat orang-orang Buddha dan event-event tertentu ketika dia memulai sebuah usaha, dia datang ke wihara, dia berdoa, kemudian datang ke biksu, dia minta doakan. Orang-orang Muslim maka mereka pergi ke ustaz. Waktu mereka membuka usaha selalu katakan ustaz, dia bawa sesuatu, doakan. Orang Hindu, mereka memulai sesuatu, apa yang dilakukan? Itu raja, orang-orang hebat. Dia datang kemudian kepada tetua mereka semua yang bidang rohani, diurapi. Bodohnya orang Kristen. Bapak Ibu lihat, mana ada orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang-orang Muslim yang berani kepada pimpinan rohani mereka. Hanya gereja, hanya orang-orang Kristen yang tidak bisa mengambil energi ini. Tidak ada satupun orang yang berani dengan biksu mereka. Tidak, itu orang Buddha, orang Hindu, orang Muslim dengan ustaz mereka. Sekalipun ustaz mereka itu punya banyak kelemahan, kesalahan, mungkin orang lain mencibir, tapi mereka menghormati dan mereka tahu kunci. Raja akan menjadi hebat ketika diurapi oleh imam, dekat sinergi dengan otoritas rohani. Itu orang yang tidak tahu kunci, tidak lakukan. Tapi orang Kristen menghancurkan usaha dia dengan cara merendahkan martabat dari imam mereka. Mereka yang merusak berkat supranatural, kekuatan supranatural yang terhubung dengan Bapa, terhubung dengan surga, tidak dimiliki. Saya inginkan Bapak Ibu semuanya menyadari. Dan yang terakhir Bapak, mari kita bangun self-esteem dan bukan self-confident. Beberapa dari kita berkata demikian, saya akan bangga, akan senang, akan bahagia, saya akan menikmati sesuatu yang baik kalau semuanya itu baik-baik. Self-confident itu yaitu pede diri atau perasaan tenang, perasaan bahagia. Itu yang ditentukan dari apa yang ada di sekitar kita. Kalau uang saya ada, deposito saya ada, kalau bisnis saya baik, kalau usaha saya baik, saya pede saya tinggi. Tapi
kalau nanti usaha saya bangkrut, saya nggak bahagia. Kalau anak saya nggak lulus, saya nggak bahagia. Kalau anak saya tidak baik-baik, saya nggak bahagia. Jadi self confidence itu adalah sesuatu yang dibangun berdasarkan apa yang ada dan kita dapat dari luar. Makanya banyak orang-orang Kristen baru bisa bahagia kalau dia punya uang. Makanya orang Kristen tuh kerja keras, lupakan Tuhan. Orang Kristen baru bisa bersyukur, baru bisa merasa dihargai, dihormati dengan cara bekerja keras, cari duit, kumpulin harta. Karena memang itu yang dilakukan. Dan ironisnya 90% termasuk orang Kristen, mereka itu membangun diri dia itu di self confidence. Makanya banyak orang yang berusaha pengennya jadi hebat luar biasa. Satu saat Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya diundang di sebuah gereja yang cukup besar. Karena saya tidak punya mobil, saya naik angkot. Waktu saya naik angkot, begitu Bapak Ibu, saya tidak dihargai, saya tidak disambut. Mau duduk di mana saja, saya duduk di tengah. Saya berpikir demikian. Saya tidak cari pelayanan, kamu yang undang. Saya tidak merasa rendah diri karena saya naik angkot. Saya tidak merasa rendah diri karena saya tidak punya mobil. Saya merasa tidak rendah diri karena saya tidak memiliki sesuatu yang gemerlap seperti orang-orang yang enggak. Sebab saya membangun bukan di self confidence, tapi saya membangun di self esteem. Self confidence itu adalah sesuatu yang ditentukan nilai kita dari apa yang kita punya, harta, kekayaan, kepintaran, mungkin wajah kita semua. Kita self. Orang yang tadinya cantik jalan, ya kan, dihargai orang lain jalan, Bapak Ibu, ya di trotoar tiba-tiba serak, mobil nyerempet hidungnya, patah, jadi pesek, nggak confident lagi, itu namanya self confident. Terus kemudian ada orang kaya dalam bencana alam begini, yang tadinya pongah luar biasa, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidur bersama-sama satu tenda. Itu yang dialami kemarin dia cerita. Ini orang sombongnya selangit. Tapi begitu semuanya hancur, sama-sama tidur dia di tenda. Terus dia merasa minder, kemudian tidur di pojokan, merasa tidak punya harga diri. Itulah self confidence. Tapi self esteem itu tidak. Self esteem ini gini, Tuhan, Engkau menebus saya. Tuhan, aku anakmu. Tuhan, aku putra. Tuhan, aku segambar dengan Engkau. Tuhan, aku imanku di Tuhan, Engkau mengasihi aku. Tuhan, Engkau mencintai aku. Sesuatu yang bersifat permanen, kekal. Tapi self confidence sesuatu yang bergoncang, fanani, sementara. Uang yang kita miliki sementara. Kekayaan yang kita miliki sementara. Kecantikan yang kita miliki sementara. Jadi percayalah Bapak Ibu, yang cantiknya luar biasa, nanti tunggu 50 tahun lagi itu keriput. Benar. Ada satu orang yang pernah ibadah di gereja kita dari Jakarta. Dari Jakarta Bapak Ibu, dia datang. Saya tanya umurnya berapa, sekitar 60 lebih lah. Kalau bukan masih ingat. Tapi itu kencang Bapak Ibu, nggak ada keriput itu di wajahnya. Ditutupin begini. Suatu saat saya main lah, bilang gini, Pendeta Yohanes, saya ada di Kota Pulau. Waktu saya main, saya kaget. Memang wajahnya itu kencang. Tapi di sini keriput. Ibu tahu enggak? Ditarik ternyata. Jadi ada cara untuk menarik yang membuat dia itu enggak keriput. Waduh, Bapak percaya deh. Yang ganteng-ganteng jangan sombong lah. Saya aja yang jelek enggak sombong. Yang ganteng jangan sombong pokoknya. Yang cantik enggak sombong. Nanti 45 tahun lagi kita itu sudah kelihatan, sudah berubah. Gak ada lagi yang kredit, gak ada lagi ini, gak ada lagi. Benar. Kita tidak lagi bau wangi, paling baunya juga minyak angin. Itulah self confident. Tapi self esteem pun, self esteem katakan Tuhan aku anak, Tuhan aku berharga, Tuhan aku indah, Tuhan aku mulia, Tuhan aku luar biasa. Jadi mari kita belajar dari Daud. Bagaimana kita membangun jati diri kita di tengah-tengah masa tantangan yang berat. Hari ini saya yakin mungkin beda kasusnya, tetapi prinsipnya sama. Kita harus lakukan seperti Daud. Kita harus bangkit seperti Daud. Bapak Ibu,
Bapak Ibu hanya akan melihat sajian dari kesulitan demi kesulitan. Bapak Ibu nanti akan melihat dan mengalami sajian penderitaan demi penderitaan yang membuat kita mungkin akan mengalami kegentaran kalau kita tidak memiliki self esteem. Kalau kita hanya memiliki confident, di self confident kita yang gentar, stres, gila, begini. Kenapa? Karena 2023 aja itu sudah beritanya sulit. Saya mendapatkan satu informasi dari teman-teman pengusaha. Dalam bulan November itu sudah 500 orang di PHK. Bapak bisa bayangkan, ini kesulitan dari 500 itu di PHK. Dan di bulan Desember itu akan terjadi lagi PHK besar-besaran. Dan di tahun 2023, supaya Bapak Ibu bisa tahu, PHK besar-besaran, uang nggak ada, kriminalitas akan naik, kekacauan. Jadi saya ingin katakan, dunia di depan kita tidak akan menjadi lebih baik, tidak akan menjadi lebih tenang, tidak akan memberikan sesuatu yang mungkin menyegarkan. Menu-menu tahun 2023 itu adalah menu-menu yang menggoncangkan kalau kita tidak memiliki self esteem. Tapi bagi kita yang punya self esteem, kita akan berkata, sekalipun dunia bergoncang berubah, tapi Allahku tetap sama, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari di musik kita nyanyikan satu pujian yang dibawakan oleh Pastor Rinto yang pertama sekali. Selalu ada jalan. Amin. Yes. Oh ya, saya minta maaf Warta, kemudian dengan beberapa ini ngetiknya ngeprint nggak bisa karena komputer saya yang saya pakai itu kemarin mati rusak dan tidak bisa nyala lagi. Waktu saya perbaiki semua data hilang. Jadi saya mohon maaf. Selalu ada jalan. Salah
Walau selama ini kami telah menjauh daripada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau adalah kasih, sehingga tidak mungkin Engkau tidak akan mengasihi kami. Apapun kondisi kami, Engkau pasti akan selalu mengasihi. Ampuni kami kalau kami lalai akan semuanya itu Tuhan. Ampuni kami, bawa kami kembali kepadamu. Di tengah suasana duka di tempat kami ini Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Engkau ingin memanggil kami kepadamu Tuhan. Kami yang butuh Engkau, bukan Engkau yang butuh kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami. Terima kasih buat firman ini Tuhan, Kau telah menyadarkan kami bila di hari-hari ke depan kami boleh semakin dekat kepadamu. Kami boleh mengingat